Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyokta Fitriani. Saya mahasiswa dari Universitas Teknokraт Indonesia, program studi akuntansi dengan NPM 23/1/2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah diagram, yaitu diagram tersebut menunjukkan prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Diagram ini berbentuk garis lurus yang menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang stabil. Dari diagram tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, penduduk Indonesia diprediksikan akan terus bertumbuh secara stabil dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Kemudian poin yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk diprediksikan akan mencapai 281,64 juta jiwa pada tahun 2024. Kemudian poin yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan penduduk diprediksikan akan berkisar antara 0,82% per tahun. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk Indonesia yaitu yang pertama tingkat kesuburan. Tingkat kesuburan di Indonesia masih tergolong tinggi dengan rata-rata 2,3 anak per wanita. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan penduduk. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang kedua yaitu angka kematian bayi. Angka kematian bayi di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berkontribusi pada peningkatan populasi. Kemudian faktor yang tiga yaitu migrasi. Migrasi internal dan migrasi eksternal juga dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Migrasi internal terjadi ketika orang berpindah dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia. Migrasi eksternal terjadi ketika orang berpindah dari Indonesia ke negara lain atau sebaliknya. Kemudian dampak pertumbuhan penduduk Indonesia. Dampak itu sendiri ada dampak positif dan negatif. Dampak positif pertumbuhan penduduk Indonesia yaitu yang pertama bonus demografi. Indonesia diprediksikan akan memasuki bonus demografi pada tahun 2025 hingga 2035. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif dari 15 tahun hingga 64 tahun akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif yaitu balita hingga 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Bonus demografi dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu meningkatnya permintaan pasar. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai produk dan jasa. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian dampak negatif dari pertumbuhan penduduk Indonesia yaitu yang pertama tekanan terhadap sumber daya alam. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Dampak negatif yang kedua yaitu meningkatnya angka pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai dapat menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Kemudian dampak negatif yang ketiga yaitu kesenjangan sosial. Pertumbuhan penduduk yang tidak merata dapat memperparah kesenjangan sosial. Hal ini dapat menyebabkan munculnya konflik sosial. Itu tadi dari video saya
Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.